Istilah Dajjal tentulah sudah akrab di telinga sebagian besar umat Islam. Dajjal adalah seseorang tokoh dalam Islam yang akan muncul menjelang akhir zaman. Sosok ini digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan dan akan menghancurkan manusia dengan fitnah-fitnah yang keji, pembunuhan, dan peperangan. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada ujian yang lebih besar dibandingkan kemunculan Dajjal. Sosok yang disebut sebagai Dajjal dalam Islam sejatinya juga dibahas oleh agama-agama lainnya di dunia. Akan tetapi persepsi masing-masing agama tersebut berbeda dengan yang digambarkan oleh Islam. Menurut agama Yahudi, Dajjal menjadi sosok yang ditunggu-tunggu. Lalu bagaimana persepsi tentang Dajjal menurut agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha? Dajjal dalam Islam. Dajjal dalam Islam digambarkan sebagai sosok yang pasti akan datang dan perlu diwaspadai oleh umat Islam. Menurut Islam, Dajjal adalah makhluk yang berasal dari golongan manusia dan nanti akan diikuti oleh umat Yahudi. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal memiliki ciri-ciri fisik tertentu, seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting yang lebat, berperawakan besar, bertubuh gempal, dan memiliki jalan yang tidak normal. Ciri lain yang dimiliki oleh Dajjal adalah terdapat tulisan Kaf, Fa, dan Ra, yang berarti kafir. Tulisan tersebut terletak di antara kedua matanya. Sesungguhnya Al-Quran tidak menjelaskan secara detail tentang sosok Dajjal ini. Akan tetapi, umat Islam wajib mempercayai tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman. Dajjal dalam agama Yahudi. Berbeda dengan Islam yang menakuti kemunculan Dajjal menjelang akhir zaman, Yahudi justru menunggu kedatangannya. Menurut Yahudi, apa yang disebut dengan Dajjal dalam Islam disebut dengan Al-Masih atau Mesiyah. Sosok itu diyakini sebagai simbol kemenangan dan kejayaan bagi umat Yahudi. Imran Nazar Hussein, seorang ahli eskatologi Islam, dalam bukunya Jerusalem in the Quran menjelaskan dengan jelas 7 tanda kehadiran Dajjal atau Al-Masih. Akan tetapi Al-Masih yang ditunggu oleh umat Yahudi bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih sebagaimana keyakinan umat Kristen dan Islam. Umat Yahudi sebelum era Kristen berbeda pendapat tentang siapa sosok Al-Masih. Sebagian berpendapat bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa yang membentuk Kristiani. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa Al-Masih bukanlah Nabi Isa, namun Al-Masih adalah Dajjal yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Dalam Kristen, Dajjal populer dengan istilah Antikristus. Hal ini termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 1. Istilah Antikristus berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari 2 kata, yakni anti yang berarti lawan dan Kristos yang artinya Kristus. Jadi Antikristus adalah lawan dari Kristus atau musuh besar Tuhan Yesus yang berlawanan dengannya dalam hal sifat dasar dan ajaran. Dalam teologi Kristen, Antikristus adalah pemimpin yang disebutkan oleh Alkitab akan menjadi musuh Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Jika ditarik ke belakang, konsep Antikristus serupa dengan Dajjal dalam Islam. Disebutkan bahwa ia akan menjadi musuh Kristus atau Nabi Isa dalam Islam. Sengkuni dalam Hindu. Berbeda dengan ajaran Islam dan Kristen, dalam Hindu Dajjal merujuk pada sosok Sengkuni. Sengkuni dikenal sebagai biang keladi terjadinya perpecahan dan peperangan umat manusia. Dalam metode penyampaian Hindu, sosok Dajjal ditransformasikan menjadi figur yang bernama Sengkuni. Sosok ini digambarkan sebagai seseorang laki-laki yang mempunyai sifat cerdik, sangat licik, dan provokatif. Menurut kitab Mahabharata, Sengkuni merupakan personifikasi dari 2 para yoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Mali Yoga, sama dengan Dajjal dalam Islam. Sosok Sengkuni dalam Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah, provokatif, dan bermata satu.
Individualisme dalam Buddha. Konsep Dajjal dalam Buddha berbeda jauh dengan Islam, Yahudi, Kristen maupun Hindu. Ideologi Buddha memaknai sosok jahat Dajjal bukanlah orang tertentu, melainkan setiap individu manusia itu sendiri. Nafsu jahat yang ada di setiap manusia inilah yang diidentikan dengan sosok Dajjal. Nafsu yang dimaksud adalah nafsu amarah yang mendorong manusia pada kejahatan, kebencian, keserakahan, permusuhan, dendam, dan peperangan. Dengan kata lain, siapapun manusia yang mengikuti nafsu kejahatannya, dia adalah Dajjal dalam agama Buddha.